Ya, jadi ini popat atau popat popat atau popat? Tepat, tepat. Kenapa kita memilih lagu, guys? Oh iya berarti tidak popat tuh kan podcast tidak jelas. Semua ditentukan saat podcast. Oke, saat kita mulai satu, dua, tiga. Oke, nah bertanyalah dulu, popat atau popat, popat. Nah, Temanya apa? Temanya apa? itulah ya. Dua, tiga, tumbuhan. Gue nggak tahu lain lu ya. Balik lagi bersama reboisasi pikiran. Anjay. Anjay, salah anjing padahal. Apa yang bener? Itulah reboisasi Oh pikiran. iya. Oh iya deh, abis itu balik lagi sama gue Rere. Gue cuma inget lain gue doang ya. Gue gak inget lain lu anjing. Jelek banget anjing, terlupakan. Dua, tiga tumbuhan. Anjing diulang. Itulah reboisasi pikiran. Anjing dijawab. Balik lagi sama gue Rere. Dan gue Arya di podcast tercinta seperti biasa reboisasi pikiran ya. Mantul, apa kabar kalian tumbuhan? Apakah kalian sudah makan? Sudah minum? Harus dijaga ya. Biar, Apakah kalian sehat? Itu juga dijaga. biar sehat di masa-masa panas ya sekarang. Nah, panas banget. Lagi banyak kebakaran di Eropa Barat. Kebakaran, kekeringan, semuanya lah lagi parah. Oke, jadi seperti biasa sebelum memulai podcast kita kali ini, em, kita akan memutar lagu rekomendasi kita setelah sekian lama tidak memutar lagu di podcast kita. Nih, gue dulu kali ya? Boleh. Siapa? Lu? Gue dulu aja. Jadi judulnya U dari Maye. Ini lagunya, gue nggak tahu lagu Portugis atau Spanyol. Ini lagu enjoy pokoknya. Lagu santuy. U, gue. No me des todo lo demás. Yo quiero estar donde tú estás. Amor, eres tú. Huh! Ih, enak dah. Ih, tuh kalian harus ini ya, harus ikutin playlist kita ya biar dapat lagu-lagu enak. Iya. Hah? Nggak ada loh yang nge-like. Cuman kita berdua doang anjing. Kurang ajar loh. Parah loh kalian. Ih, itu mah terhits, tertrending, ter kece. Pokoknya, wah itu mah. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan podcast dengan apa judulnya tadi? Sumpah bentar, panas banget demi Allah. Jelek banget ngangkat kipas angin anjing. Berdebu lagi pasangin gue. Anjing. Iya. Kita tadi mau podcast apa judulnya? Ulang tahun Makin lama semakin membosankan. membosankan. Nah, betul itu dia. Iya, pokoknya judul kita pokoknya temanya akan membahas tuh mengapa nih yang kita alami, yang kita rasakan itu ulang tahun semakin tua, semakin ya udah biasa aja gitu. Iya, kenapa nggak setiap ulang tahun tuh tidak seasik dulu semasa kecil? Ya, dulu pergi ke McD, pergi ke KFC, merayakan Iya, dengan teman-teman. seru banget. Iya, Terus kenapa? Terus kenapa semakin tua tuh semakin kayak ya gue ulang tahun ya, ya udah, ya udah. besok juga hari. Terus kadang ada beberapa orang yang semakin takut berulang tahun. Iya, karena mereka takut semakin tua. Ah, Kita bongkar, kita bongkar di podcast Ins ya. itu ini tuh rahasia guys sebenarnya. Tapi kita kasih tahu aja plot apa sneak peek, Apa? sneak peek, sneak peek. Sneak peek apa? Kenapa ini ulang tahun semakin tua semakin membosankan? Kenapa tuh? Karena ada urusan lain yang dipikirin selain ulang tahun. Tapi kan ya kan lu setiap setiap hari mikirin urusan ya, kenapa lu tidak merayakan di ulang tahun? Dirayakan. Cuman kayak kalau dulu tuh kayak bener-bener 2 minggu lagi gue ulang tahun. Seminggu lagi gue ulang tahun. Nyokap gue ngasih kado apa ya? Nyokap gue ngasih kado apa ya? Stres. Tapi gue kalau setiap ulang tahun takut tahu kayak
Aduh, gue apakah sudah dilupakan semua orang? Apakah tidak ada yang ingat ulang tahunku? Tapi Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang ingat. iya, gue juga masih ada yang ingat, tapi makin kesini makin dikit yang ngucapin ulang tahun. Semakin menakutkan. Karena gue nya sendiri sih semakin menyeleksi teman-teman. Asik. Kalian bisa tonton kenapa circle makin kecil. Oh, itu ada di season 1 lah. Ini ada di podcast kita. Itu kita bertemu langsung lagi di Hamburg. Iya live. Masih inget loh dia anjing, kirain udah lupa. Ingat gue. Apa gue ke Ludwigshafen ya sebelum mereka ke Indonesia? Ya, gue Selasa udah balik ke Indo. Nah, 2 kan kata lo? Iya, hari Selasa. Iya, Selasa depan kan? Kapan lu mau kesini? Hari nggak tahu guys. Jadi obrolan pribadi anjing. Hari Minggu. Gas, gas. Sama Adam, sama Adam. Insya Allah kalau misalnya ini ya, kalau misalnya Femi nggak jadi, Itulah kalian. Ini udah di record belum sih? udah dari tadi. Iya pokoknya. Tapi Kenapa? kenapa ulang tahun dirayakan? Lahir ya udah lahir. Kenapa ulang tahun dirayakan? Iya. Em, karena ini ibarat kalau kata siapa ya, gue lupa kata siapa, cuman ada yang ngomong ke gue, ya, apa nggak baca ya, gue lupa. Jadi ulang tahun itu dirayakan karena lo sudah melewati 1 tahun fase kehidupan lo dan lo membuka lembaran baru di fase yang baru. Tanya ya. Kenapa harus 1 tahun? Kenapa harus mengikuti perputaran bumi? Oh iya. Kenapa nggak setiap malam? Nah kalau setiap malam habis budgetnya. Lu Terus setiap bayangin bulan? apa? Setiap bulan atau setiap 4 tahun gitu? Setiap 4 tahun belum tentu masih hidup. Kalau kelamaan kan bisa-bisa malah terlupakan loh. Misalnya kelamaan nih, ulang tahun tidak dirayakan. Bisa-bisa diri lo sendiri lupa kalau hari itu lo ulang tahun. Bentar. Kan se- eh, kapan pertama kali manusia tahu perputaran bumi? 360 hari itu satu kali perputaran bumi. Kapan manusia tahu itu? Misalnya tahun lama lah. Terus berarti yang sebelum sebelum orang nggak tahu perputaran bumi nggak dirayain dong tahun. Ya dulu nggak ada deh emang. Terus cara orang tahu umur gimana? Gitu dari tahun. Berarti Mereka kayak nggak, ya udah gue tua kayak- aja. kayaknya orang yang dulu nggak tahu umur, tapi kayak orang yang sekarang tahu umur. Ini jelek banget. Lu udah setua apa bro? Ya gue udah inilah. Tulang gue udah mulai tulang gue udah mulai patah-patah. Udah lah, Tahu. minimal kaki gue udah rada keretak lah. Iya, Umur doang. iya. Kayak gitu anjing cara tahu umur. Iya kan? Tapi ya. Iya. Tapi kan kalau misalnya kata lo ulang tahunnya tiap hari, berarti jadi ulang hari dong, bukan ulang tahun. Iya, ulang hari. Terus berarti gue udah bisa lihat tahu gue udah umur berapa dalam hari. Berarti happy apa dong nyebutnya? Selamat ulang Happy tahun. Happy birthday. Happy birth. Terus Happy happy birthday. happy death again. Asik. Kita off topic anjing, kenapa ulang tahun bosenin kita jadi Jadi filosofi ulang tahun anjing. nggak jelas. Gue live gue berapa 7.884 tahun hari gue. Berarti lo udah Umur lahir. gua. Berarti umur lo udah 7 Masehi dalam hari. Iya. Kok Masehi? Kan 1000 1 Masehi. Oh itu abad deh yang 100. Iya. Kalau 1000. Iya. Gue 7 Masehi. Masehi 7 Hampir 8 Masehi gue. Iya. 7 Masehi hari. Baru tuh kita menciptakan 7 Masehi hari. Sumpah nih podcast paling gak jelas anjing hari ini. 7 Masehi. Enggak. Podcast paling tergak jelas tuh yang api itu anjing. Iya. Bagaimana orang menemukan api? Jadi bahas SpongeBob anjing.
Rombang gado. Iya, tapi kenapa membosankan ya? Iya. Karena kayak ya udah, gue udah sering gue udah 20 kali gue udah 21 kali malah melakukan hal ini. Dulu pernah ini ulang tahun terus kayak ngundang temen lo ke rumah terus ngasih kayak bingkisan isinya ciki-cikian, permen. Ya, gue McDonald atau enggak di sekolah. Orang kaya gue dulu pernah ini anjing ngundang ke rumah gue kasih bingkisan doang tai sama Pernah ya, sunatan gue undang ke rumah. sunatan ya tumpengan sih sunatan. Ulang tahun gue pernah ya. Gue juga pernah di KFC tapi itu kayak sampai Iya, gue ngasih kan. enggak, gue banyaknya di sekolah ada kayak. Oh ini ya. Wah, dulu tuh gue suka banget ulang tahun karena ini. Karena dikasih kado. Kalau ada yang ulang tahun tuh biasanya kan gue ngirim undangan. Padahal di sekolah juga ulang tahunnya. Terus pasti ibu-ibu tuh bawain kado atau teman-teman gue bawain kado. Terus kok lama-lama yang ngasih kado makin lama makin dikit. Nah, di situ udah mulai bosenin. Iya iya Iya, makin tua malah kayak traktir dong, traktir lu kan ulang iya tahun. anjing. PU dong pajak ulang tahun ya. Iya, PU tuh anjing masa SMP bet PU. PU sejak kapan ada pajaknya ulang tahun anjing gue lahir pajak belum bayar gue. Lu yang seharusnya ngasih kado gua. Malah gue yang bayarin. Tapi kalau gue fase membosankan itu ulang tahun itu pas kado udah ketebak dalamnya apaan. Apa biasanya emang? Pas Gua nggak tahu. diraba-raba, ini paling buku tulis anjing. Itulah ya sepertinya. Aduh, Babi, babi. tau nggak lo pas lo nge-lag tadi gue ngapain? Ngapain? Itulah sinyal ya guys, gue gitu doang anjing. Gue malah kayak internet. Aduh, internet. Iya, gue kalau gue iya. Pas membosankan ulang tahun itu pas kado udah bisa tertebak. Ntar orang tua tuh mikir apa sih ngasih bocah buku tulis? Emang lu pikir kita bakal seneng dikasih buku tulis? Apa yang lu berpikir apa bahwa anak-anak suka dikasih buku tulis? Kan dikiranya karena gue dulu kan ranking mulu ya pas SD. Terus kayaknya mungkin dikiranya gue tuh bisa jadi lulusan ITB atau jadi lulusan UI ke depannya yang bisa jadi anak teknik, yang bisa ini kerja di PLN, kerja di Pertamina, terus yang kerjanya belajar jadi kutu buku. Terus makanya kasih buku. Tapi itu membosankan dengan merabai saja. Iya, udah Anjing. tipis, enteng. Iya, enggak. Kalau kan dikasih langsung satu pack anjing buku tulisnya. Banyak yang isinya 5 tai. Buku tulis Indo tuh sama semua anjing bentuknya. Iya, tai. Jadi Tulis. ketekan lah. Pelajar. Itu kan di ininya ini ya, ada plastiknya ya di luarnya. Nah, jadi pas pegang gini tuh ada bunyi plastik, gue udah bisa nebak. Ini buku tulis Indo banget nih. Big Boss anjing itu iya Big Boss. Kelas kampus. Iya. Anjing ini udah. Ah ini ya nih Big Boss nih. Semua orang punya ini anjing. Ya anjing. Nah ini kalau yang cute dikit deh. Nah, Iya anjing gitu-gitu doang. ini Menarik. jadi gue udah bosen. Itu fase pertama bosen tuh. Tapi setelahnya masih berharap lagi kan, masih berharap akan berubah menjadi lebih baik kadonya ya. Lebih indah ya. Tapi benar makin gede makin dimengerti kan kadonya, dikasih jam tangan, dikasih Iya HP. pernah gue. Gue pernah kasih jam tangan, kasih HP. Tuh jam tangannya masih ada nih di sini nih. Walaupun mati gue simpen aja tuh. Bokap gue pernah beliin gue jam tangan tapi kayaknya beli di pasar Jumat. Oh iya besok anak gue ulang tahun, ulang Jumatan kan. Bang, damai. Bang jam tangan bang. Bang, jam tangan bang. Bang yang bisa ya bang buat 2 hari nggak apa-apa dah bang. Iya. Ini anak gue happy bang. Iya, terus Kelihatan banget ini.
fase kedua bosen ulang tahun itu, maksudnya hari ulang tahun udah biasa aja tuh kayak pas gue tahu kalau gue harus nraktir orang gitu. Tuh Iya. kadang-kadang ya kita ikhlas ya sebenarnya guys. Jangan salah, kita ikhlas harusnya. Kalau menraktir orang tuh udah jadi takdirnya. Cuman kadang-kadang nih ada yang tidak diundang pun datang gitu. Itu yang bajingan gitu. Nih, gue sudah menempatkan budgetnya buat 10 orang. Misalnya gue mau traktirannya 10 orang. Tapi dari masing-masing mereka tuh kadang membawalah pasangannya atau membawalah teman dekatnya dengan alasan, "Oh, kita lagi barengan nih kebetulan ketemu. Ya udah, kita ajakin aja." Mereka bayar sendiri kok. Kan kita nggak enak ya. Kita kan nggak enak nih. Nih, mohon maaf nih, kan nggak enak ya. Jadi, ya mau nggak mau harus nyuci piring di dapur setelah. Minjem duit temen dulu. Iya, kan thanksin dan gengsi ya kadang-kadang ya kalau udah kayak gitu ya mikirnya kayak gimana gitu. Mana Tapi ada yang lebih nyebelin lagi ya. percakapan. Yang menyebalkan adalah koneksi internet ya guys. Babi. Apa yang Eh, Jadi gue pernah nih ulang tahun nih Hmm. di rumah temen gue waktu itu lagi nginep. Terus pas jam ulang tahun disurprisein bawakan kue, bawa kue. Kuenya udah kemakan setengah. Bangsat banget. Arya gue ulang tahun kue gue dimakan setengah anjing sebelum disurprisein. Babi. Wah guys, makanya potongan rambut gue rambut progres. Iya. Mengingatkan semua event ulang tahun. Rambut progres anjing. Iya, jadi gue dulu ulang tahun si Rere, ulang tahun lo ya, Re? Ulang tahun gue ya. Ulang tahun lo ya? Waktu di Leipzig. Iya, beli kue. Kuenya tinggal segini guys, dari segini. Masih lapar anjing. Nggak guna anjing. Lilin dikit. Kagak Kue setengah. kue setengah, kado kagak ada waktu itu ya. Iya. Memori doang tadi. Memori itu paling indah. Kayaknya masih ada dah videonya di HP gue. Setengah anjing. Bukan HP yang ini deng, HP yang satu lagi. HP gue mati kawan-kawan. Gue pakai iPhone 5. Ya guys, kita tuh sekarang tuh nih, tuh. Oh, Eh, iPhone 5 banget. kita mah emang kalian ada yang baru beli. Emang kitanya sih yang gak ada duit. Iya, ini HP gue kayak baterainya udah mau ini udah keluar. Ini kalau dulu nih. Nah, ya, Om Hakstanto, silakan HP. Anjay. Siapa nama bokap lu lupa gue nih. Aduh, bokap gue ya lupa. Sumpah dah, dulu gue tahu. Lupa anjing. Gue Nah, terlalu banyak kenal banyak bokap temen-temen gue. banyak bokap. Iya, banyak bokap. Iya, iya pas ulang tahun. Iya yang pertama bikin bosen tuh fase pertama pas gue udah tahu hadiahnya apaan. Terus fase kedua gue bosen tuh itu tadi males karena kadang gue harus mentraktir orang tapi orangnya itu sebenarnya nggak diundang. Terus kalau sekarang itu malesnya, maksudnya kayak ulang tahun biasanya karena kadang di hari ulang tahun pun lagi sibuk gitu, lagi entah apalah, entah lagi mumet apalah, mumet inilah itulah. Jadi tapi kalau ada yang ngucapin bikin naik mood gitu, bikin good mood gitu. Cuman kadang kayak ya udah sepintas doang gitu kayak oh iya gue ulang tahun hari ini gitu. Hanya berterima kasih mendapatkan umur baru, masih bisa bernafas dengan gratis gitu. Tapi kayak ya udah jadi kayak be aja gitu karena pikirannya bukan pas di hari gue ulang tahun, pikiran gue nggak 100% ke hari ulang tahun gue. Jadi kayak ya udah biasa. Dan mungkin kedepannya pun pasti kayak gitu. Terus juga kita semakin sadar kalau kita makin tua. Iya. Tapi nggak tahu sih Jadi kalau misalnya ulang tahun tapi lo udah punya keluarga, lo udah berkeluarga, kan belum merasakan tuh. Kita harus ngundang orang tua kita sih.
Eng. Kalau lu apa fase-fase? Kan kalau gue ada 3 fase. Makin bosen atau makin kayak nganggep ulang tahun tuh biasa aja gitu, kayak ya Apa udah. ya? Itu kadonya makin dikit. Itu gue udah kayak lah, ya udah gue nggak mau ngerayain lagi dah. Terus, Nah, kadonya udah nggak ada yang seru. Bener tuh, buku tulis, pensil, kotak pensil UN, kotak pensil UN anjing. Faber Castle Legend. anjing, ketahuan banget. Ya, udah kayak gitu terus ya gue udah, iya bener sibuk juga. Iya. Jadi terus gue tuh selalu pas ulang tahun tuh selalu pas pulang kampung, jadi nggak sama temen-temen, jadi kayak Iya, eh, dia akhir tahun ya, ulang tahunnya. ya, Lagi liburan. jadi nggak ada, jarang cerita ulang tahun sama temen tuh. Iya. Terus kadang kalau misalnya mau mau ngerayainnya pas 1 minggu misalnya, 1 minggu setelah itu kayak udah basi gitu. Kayak Iya, udah udah males. lewat anjir, mending ya udah gitu. Ini ulang tahun tuh tidak, nggak tahu ya. Kalau menurut gue sekarang ulang tahun tidak seindah dahulu kala. Dulu tuh ulang tahun tuh yang diharapkan tuh kado banyak, terus teman-teman keluarga pada datang gitu, kayak ngerayain gitu, disurprisein gitu. Tapi gue masih seneng banget sih kalau ada yang nelfon pas ulang tahun tuh, gue seneng Ya banget. maksudnya bikin bikin good mood juga, maksudnya kayak mood lo jadi bagus. Cuman kadang ya itulah ya, karena semakin kesini hidup juga makin banyak tantangan dan rintangan ya, jadinya hanya booster sekejap tapi penting, sekejap tapi worth buat didengar dan dirasakan gitu. Itu. Jadi bagi kalian nih, misalnya ada teman dekat kalian atau misalnya pasangan kalian atau keluarga kalian ulang tahun, simply apa ya, nggak usah panjang-panjang chatnya, nggak usah panjang-panjang kayak ngucapin. Panjang bisa tuh bikin bikin kali, bikin 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 paragraf itu juga bikin mood orang naik gitu. Tapi kalau misalnya kalian orangnya yang tipikalnya simple dan gimana, ya nggak perlu maksain diri gitu. Simply jadi kalian aja ngucapin ulang tahun. Itu kadang bikin apa ya, bikin hari orang yang lo ucapin ulang tahun tuh lebih berarti gitu dan memberikan semangat yang baru gitu harusnya ya hari itu. Kan nggak ada yang tahu tuh, kadang ada yang hari ulang tahunnya ternyata kemarinnya entah apa hal yang buruk terjadi, terus kayak pas ulang tahun jadi kayak nggak mood ngapa-ngapain, nggak peduli sama diri sendirinya karena lagi ada sesuatu yang buruk gitu menimpa. Ini dengan the power of lo ada di situ dengan mengucapkan ulang tahun itu amat sangat worth it guys untuk Betul. itu. Tapi ya apa ya, ulang tahun tuh em, kenapa jadi biasa aja juga karena ini sih, em, karena ada yang nggak peduli umur juga sih. Kayak maksudnya bukan nggak peduli umur ya, kayak nggak peduli, gua nggak peduli apa ya, nggak pedulinya tuh kayak ya gua udah 20 sekian ya gua ya udah itu hanya angka gitu. Takut enggak, tapi banyak kan takut makin tua juga. Karena gue udah mulai merasakan anjing, gue udah umur segini, gue nggak belum dapat pencapaian apa-apa. Kuliah di Jerman pencapaian guys, Apa? kuliah di Jerman pencapaian Iya, kalau berhasil. ya, dari situ tuh udah pencapaian karena lu bayangin lo, peluang lo tuh di masa sekarang, peluang lo di masa sekarang di saat sekarang ini, untuk kuliah di sini tuh nggak sebanyak itu. Ini deh contohnya deh, sekarang aja STK udah butuh B2 semua rata-rata. Dua apa? Cing. Apa ya, kalau gue mikirnya tuh ketika umur lo bertambah dan yang hal yang apa ya, yang menurut lo itu sebenarnya udah lo capai itu gitu, dan
orang lain ngelihatnya itu tuh luar biasa gitu. Contoh deh, lo kerja sendiri menghasilkan uang, lo kuliah di satu minggu yang sama, lo bisa manage waktu lo bisa ngerawat diri lo sendiri tanpa harus ngerepotin orang lain. Itu udah achievement guys, karena belum tentu semua orang bisa melakukan itu. Ih, jadi sedih dah gue. Kan tapi kadang gue suka merenung sendiri juga kayak gitu, apa yang gue lakukan gitu selama gue 21 tahun hidup gitu. Apa yang gue berikan. Itu kan apa ya, hal-hal kecil yang kayak gitu tuh kadang kita sendiri tidak menghargainya gitu. Iya sih. Sementara ternyata orang yang terdekat kita sendiri yang sadar kalau lo udah mencapai itu gitu. Iya. Jadi podcast menyedihkan deh gue jadi terharu. Ini tuh karena inilah guys, manfaat lo ingat kalau umur itu sebenarnya tidak bisa memacu di mana kesuksesan lo akan datang ya. Dan ulang tahun tuh bukan jadi tanda kalau lo itu di hari ulang tahun itu tidak menjamin diri lo akan happy, tapi lo harus bisa bersyukur lo bisa melewati 1 tahun sebelumnya. Di hari itu, Holy shit. di hari itulah. Oh iya, ulang tahun tuh sebagai milestone. Iya, sebagai milestone tuh. Karena semakin kesini nganggapnya biasa ya, karena ulang tahun itu ya di hari itulah harusnya lo bisa introspeksi diri lo 1 tahun kemarin lo ngapain aja, dan lo udah bisa nge-set goals lo 1 tahun ke depan sampai lo ulang tahun lagi, lo bakal apa gitu, lo bakal ngapain, lo bakal berusaha mencapai apa gitu. Jangan dipaksa kayak misal lo punya tujuan lo harus lulus kuliah gitu misalnya dalam 1 tahun lagi gitu. Ya, kalau misalnya nggak tercapai di saat lo ulang tahun itu belum tercapai ya jangan menyerah. Berarti itu jadi bahan introspeksi lo yang baru gitu. Oh, gue belum cukup apa ya? Belum cukup kerja kerasnya nih. Usahanya belum cukup nih buat gue lulus di goals gue tahun lalu gitu. Jadi lo bisa jadi introspeksi dan lo jadiin goals lagi gitu. Oh shit, 10 menit lagi. Aduh, 10 menit. Gitu guys. Jadi ulang tahun itu tidak membosankan jika kalian menganggap itu sebagai milestone. Betul. Iya sih, bisa jadi kayak gitu. Gue gak pernah mikir kayak gitu dah. Ya. Gue jarang deh introspeksi dari gue kayak nggak tahu sih, kayak jarang mikirin kayak apa yang bisa gue perbaiki dari masa lalu gitu, jarang dah. Nah itu menurut gue yang penting. Ya, Pembelajaran kalian juga para tumbuhan. betul guys. Setiap hari kita bisa belajar dari hal baru. Betul. Ya. Jangan pernah takut tambah umur karena emang manusia tuh tahapnya beda-beda. Jadi iya, tujuan lo bakal sampai tapi waktunya mungkin gak sama-sama yang lain, gak secepat sama yang lain. Penting usaha aja, jangan menyerah. Karena ya takdir kalian sebagai manusia, bukan manusia dong, takdir kita sebagai makhluk hidup ya bakal bertambah tua. Takdirnya kayak gitu. Kalau mau bertambah muda, nggak tahu gimana caranya, nggak bisa. Iya, iya pasti udah takdirnya bertambah tua guys, mau gimana juga gitu. Semua Ya, tapi makhluk itu ada filmnya tahu, The ya, Curious Case of Benjamin Button. Jadi dia semakin tua malah jadi semakin muda. Jadi fisiknya lahirnya tuh. fisiknya tapi semakin muda. Iya, dari tua kakek-kakek tuh selalu makin lama makin muda. Itu film romance bagus sih menurut gua. Guys, gampang kayaknya bagi kalian yang masih takut. Siapa tahu kalian ternyata mempunyai mukjizat, nggak ada yang tahu. Umur 40, muka umur 3 bulan. Kan nggak ada yang tahu, guys. Ya tapi gue punya 3 uban anjir, 3 atau 4 gitu. Itu karena kebanyakan mikir bisa jadi. Emang iya, Iya. Ini gitu bebanan. dicat. Sisaan kemarin tadi ini. Iya. Bener, tapi ya gitu lah. Yang tahu apa lagi.
Enggak lah. Tidak ada lagi kayaknya yang bisa dibahas. Ya. Pokoknya yang bagus tuh introspeksi diri tuh bisa tuh guys. Betul guys. Ya, introspeksi diri bisa dijadikan topik. Introspeksi, Wah. introspeksi diri bisa dijadikan topik. Oh iya. Introspeksi diri. Oke deh, kalau begitu sepertinya podcast kita akan kita tutup di episode kali ini sampai di sini karena sisa 7 menit lagi guys. Sebelum menutup podcast hari ini, mau memberikan pesan atau mau langsung lagu? Karena gue sebenarnya udah memberikan pesan gue dari tadi. Gue udah gak bisa mikir, gue ngantuk banget semua. Iya guys, Besok gue harus kerja. iya guys. Tuh. Oke, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, ada baiknya Rere untuk memutar lagunya. Itu dia lagunya Lucidity dari Tame Impala. Kalian bisa baca gak sih sebenarnya? Ya udah kayak gitu loh gue. Itulah. Ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kita di episode kali ini. Semoga kalian ya yang ulang tahun hari ini selamat ulang tahun, happy birthday. Jangan menyerah kepada hidup guys. Tetaplah berjuang mencapai tujuan kalian. Terima kasih untuk para tumbuhan. Sehat selalu ya guys. Bye bye, bye bye, bye bye.